Penerapan bebas visa kepada 47 negara tambahan yang akan diterapkan pada Oktober 2015 diharapkan bisa mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air. Lantas sejauh mana efektivitas kebijakan bebas visa di tengah melemahnya nilai tukar rupiah saat ini? Mampukah stimulus ini meningkatkan devisa dari sektor pariwisata? Kita akan membahasnya bersama mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sapta Nirwandar, yang saat ini lebih aktif menjadi seorang pengamat di bidang pariwisata, begitu Pak Sapta ya? Yes. Selamat malam Pak Sapta. Selamat malam. Iya, kalau biasanya negara memungut uang dari pendapatan dari visa dibandingkan dengan kemudian visa dibebaskan lalu kemudian turis datang dan mereka spending dan ada multiplier effect, mana yang lebih signifikan Pak terhadap katakanlah rupiah, terhadap pendapatan ekonomi negara, bagaimana Pak? Mana yang lebih signifikan? Sebelum ke situ, pariwisata itu kan industri services, industri pelayanan. Jadi setiap pelayanan yang diberikan, apakah itu dasar dan tambahan seperti visa ini kan pelayanan dasar yang juga pelayanan penting untuk orang datang ke Indonesia. Dan ini juga bisa menjadi satu bagian dari peningkatan kompetitivitas kita. Daya tarik ya. Daya tarik dan tingkat kompetitivitas kita. Contoh kalau kita benchmark, Singapura sudah banyak sekali negara yang diberikan bebas visa. Malaysia 160 negara, Indonesia tadi 45 plus yang dulu 42, 47 terus 45, 98. Jadi kita juga lihat Thailand juga lebih besar lagi yang diberikan bebas. Nah ini menjadi, jadi kalau kita lihat menjadi bagian dari pelayanan yang harus diberikan untuk mempermudah orang datang. Oke. Ya. Nah yang kedua, kalau kita lihat dengan pendapatan yang tadi ditanyakan, nah ada itu tentunya kalau satu orang spendingnya rata-rata 1.200, kita bisa menangkatkan kunjungan 6%, berarti itu ada ratusan ribu orang datang. Berarti kalau itu dikalikan dengan 1.200, berarti akan dapat jutaan dolar kita. Dibandingkan umpamanya kita harus mengurangi atau menghambat di tempat-tempat masuk yang artinya mempunyai juga mengurangi minat. Artinya Anda melihat bahwa ini kebijakan yang cukup bagus, tapi kemudian walaupun memang sedikit terlambat dibandingkan dengan negara benchmarking di Asia Tenggara, begitu ya Pak ya? Ya, ini kan bedanya Pak, kalau negara-negara di sebelah, atau katakanlah tetangga kita, atau kompetitor kita, kan mereka punya geografis yang berbeda. Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi tentunya ajas kehati-hatian pada waktu itu dan sekarang juga tetap harus dilakukan. Oleh karena itu dalam pemberian ini juga kelihatannya sudah dikaji, sudah diberikan masukan mengenai ini. Nah, tentunya ke Bali ini kebijakan yang merupakan terobosan. Tapi juga harus dibarengi menurut saya adalah pelaksanaannya di lapangan. Umpamanya tempat-tempat masuk itu juga harus diperluas sehingga jangan sampai ada yang masuk di airport Bali, tapi begitu dia pindah ke Manado, dia tidak bisa keluar dari Manado. Harus keluar dari Bali lagi. Nah, ini contoh-contoh yang perlu ada 9 sih pintu yang dibuka. Mestinya dibuka lebih lebar lagi untuk bisa memberikan peluang orang bisa pulang dari destinasi yang menjadi kedua atau ketiga di daerah. Ini lebih kepada kapasitas bandara atau pintu keluar masuknya atau apa sih sebetulnya Pak? Ada peraturan mungkin. Sebetulnya kan kita punya banyak bandara sudah berkelas internasional. Jadi menurut saya sih itu relatif tidak terlalu bermasalah. Mungkin juga penyiapan alat, staff dan seterusnya yang mestinya perlu dipersiapkan. Tapi namanya beberapa bandara sih sudah siap ya. Nah ini yang jadi hambatannya adalah sekarang kalau misalnya saya udah bebas visa masuk ke Indonesia, masuk ke Bali, saya ingin ke Flores, saya ingin ke timur ke Indonesia, tapi pas mau balik lagi misalnya ke Australia harus ke Bali lagi gitu. Itu jadi masalah buat turis begitu ya Pak ya? Ya mestinya akan memberikan masalah, tapi kan biasanya juga ada airport yang memang belum berkelas internasional. Jadi tentu harus balik ke base, ke tempat dia mana datang. Nah ini yang tentunya visa ini adalah tadi saya katakan ini bagian dari satu pelayanan yang bisa memberikan juga daya tarik buat orang datang ke Indonesia. Tapi tidak hanya itu, mestinya juga orang datang ke Indonesia atau ke tempat-tempat lain juga tergantung dari kualitas destinasinya. Nah tentunya kalau orang ke Bali kan yang ditanya pertama ke Balinya kan. Nah tentunya ikutannya adalah pelayanan di Bali, pelayanan di bandara dan seterusnya. Visa itu adalah artinya kemudahan pelengkap begitu ya, karena tujuan utamanya adalah destinasinya, artinya kapasitas destinasinya perlu ditingkatkan. Kualitasnya harus kita sebarluaskan, kita tingkatkan sehingga dengan demikian
tentunya akan juga memberikan daya tarik yang memang hakiki, karena itu untuk pariwisata. Yang berikutnya juga tentunya dengan tambahan kemudahan ini akan memperbesar jumlah pengunjung, karena semakin mudah kan berarti semakin banyak yang tertarik dari sisi destinasi, dari segi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun di bandara. Artinya ketika bebas visa juga mubazir jadinya ketika kapasitas dan kualitas destinasinya juga tidak diimbangi, tidak diperbaiki. Nah, bagaimana kalau dengan promosi, Pak? Artinya bebas visa sih bebas visa, tapi promosi juga harus tetap ditingkatkan, Kak? Ya, promosi juga itu yang paling mikro. Promosi juga tentang bahwa Indonesia sudah memberikan bebas visa terhadap 92 negara. Itu penting juga, karena ini kaitannya dengan di lapangan. Nah, jangan sampai yang di lapangan pelaksananya tidak tahu bahwa ini sudah dibebaskan. Walaupun tentu sekarang lebih mudah dengan elektronik ya, dengan sosial media dan seterusnya. Tapi perlu ada sosialisasi sehingga bagi visitor yang akan ke Indonesia dia sudah tahu dari awal. Nah, tentunya ini juga perlu diimbangi dengan pelayanan di bandaranya itu sendiri. Jangan sampai sudah bebas visa tapi antrinya masih panjang dan seterusnya. Ya, ini kebijakan yang merupakan sebuah terobosan, tapi tentunya juga akan ada banyak kebijakan-kebijakan lain yang mungkin harus diperbaiki juga. Mungkin kita akan ulas setelah jeda yang satu ini, Pak Sabta. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Made Report.